Kenzo gagal bersembunyi dengan Mutiara. Mutiara salahkan Kenzo karena tidak bisa sembunyi di tempat itu. Kenzo pun juga menyalahkan Mutiara karena Kenzo harus menyuapi Mutiara. Mereka pun terpaksa dibawa ke kantor Satpol PP oleh petugas itu. Sementara itu Kayla pun merasa khawatir jika Kenzo belum datang. Padahal saat itu ada meeting internal di kantor Kenzo. Kayla minta meetingnya ditunda dulu sampai Kenzo datang. Kenzo katakan kepada petugas itu jika mereka telah salah tangkap. Kenzo katakan jika Mutiara hanyalah ART-nya Kenzo. Petugas itu tetap membawa Kenzo dan Mutiara ke kantor Satpol PP. Kenzo hubungi Kayla. Kenzo minta Kayla untuk menjelaskan kepada petugas itu jika mereka tidak pacaran. Namun petugas itu tidak percaya kepada Kayla. Petugas itu merasa punya bukti jika Kenzo dan Mutiara pacaran. Kayla katakan kepada petugas itu jika Kenzo adalah seorang bos di perusahaannya Kenzo. Kenzo pun tanyakan kepada petugas itu apakah mereka boleh pulang. Petugas itu katakan jika mereka bisa pulang jika ada orang tua atau wali yang telah menjemput mereka. Giselle pun lantas menelpon Rianti. Giselle ingin mengajak Rianti untuk makan siang bersama. Tiba-tiba saja Kenzo pun menelpon mamanya. Kenzo katakan kepada mamanya jika Kenzo dan Mutiara ditangkap oleh Satpol PP. Kenzo minta mamanya untuk menjemput dirinya. Dan Kenzo juga minta Bi Ipa untuk ikut menjemput Mutiara. Kenzo katakan jika Satpol PP telah salah tangkap, mengira mereka pacaran. Sandra pun lantas datang tanyakan Kenzo kepada Kayla. Kayla katakan jika Kenzo belum balik. Sandra tahu jika Kenzo pergi dengan Mutiara. Sandra katakan kepada Kayla jika Kayla seharusnya tahu karena Sandra sengaja bikin Kayla menjadi asisten pribadinya Kenzo agar Kayla bisa beri informasi kepada Sandra. Sandra merasa jika Kayla tak berguna. Aditya pun juga mencari Kenzo tapi tidak menemukan Kenzo. Aditya tahu jika di kantor itu ada meeting internal di kantor dan telah diundur karena Kenzo. Saat itu Sandra ingin beritahu kepada Aditya, malah Kayla yang telah beritahu Aditya jika Kenzo dan Mutiara ditangkap di Satpol PP. Aditya pun lantas kaget mendengar itu. Petugas itu minta mereka untuk gunakan taman dengan cara yang benar. Kenzo katakan kepada petugas itu jika Kenzo selalu taat aturan dan katakan jika ini salah paham saja. Rianti pun lantas marah jika Mutiara jika jalan bareng dengan Kenzo. Padahal Rianti hanya menyuruh Mutiara untuk mengantarkan makanan itu kepada Kenzo. Rianti katakan kepada petugas itu jika anaknya adalah seorang yang terhormat, tidak mungkin Kenzo pacaran dengan seorang ART. Petugas itu minta Rianti untuk menandatangani surat pernyataan untuk membebaskan Kenzo. Rianti membaca isi pernyataan itu. Rianti tidak terima dengan isi pernyataan itu. Katakan jika anaknya pacaran dengan Mutiara. Kenzo minta mamanya tanda tangan saja. Aditya pun lantas menghubungi Rianti. Aditya tahu jika Rianti ada di kantor Satpol PP. Aditya minta kepada Rianti agar Kenzo cepat pulang. Jangan ada gosip tentang Kenzo. Rianti pun lantas menandatangani surat pernyataan itu bersama Bi Ipa. Rianti tanyakan kepada Mutiara, Mutiara pakai ilmu apa sehingga bisa membuat luluhkan hati Kenzo. Rianti katakan pada Mutiara jika Mutiara telah hancurkan wibawanya Kenzo. Rianti ingin Mutiara keluar dari rumah itu. Bi Ipa minta Rianti tak mengusir Mutiara. Rianti hanya minta Mutiara untuk mengundurkan dirinya dari rumah Rianti. Kenzo minta mamanya tak marah-marah lagi. Kenzo ingin mengantar mereka pulang. Rianti ingin mereka berdua pulang naik angkot, bukan bersama mereka. Kenzo pun merasa yakin jika papanya pasti kecewa dengan Kenzo. Aditya pun lantas marah kepada Kenzo. Aditya minta Kenzo untuk melihatnya. Aditya merasa jika Kenzo sudah keterlaluan.
Baru saja Mama Kenzo yang telah permalukan Aditya, sekarang giliran Kenzo. Aditya juga marah kepada Mutiara karena telah mengajak Kenzo keluar. Aditya ingatkan Mutiara agar Mutiara tidak memanfaatkan kebaikan Aurel dan Kenzo. Aditya merasa jika orang-orang butuh gosip untuk menghancurkan keluarga Aditya. Mutiara pun akui salah kepada Aditya dan minta maaf kepada Aditya. Sandra minta Aditya tidak memarahi Mutiara karena kasihan kepada Mutiara. Mutiara merasa jika benar perkataan Rianti, jika Mutiara harus mengundurkan diri dari rumah itu karena Mutiara hanya pembuat masalah di rumah itu. Bi Ipah katakan pada Mutiara jika semua itu bukanlah salah Mutiara. Mutiara tak kuat lagi, merasa capek. Jika ada masalah dengan Kenzo, Mutiara selalu disalahkan. Bi Ipah katakan kepada Mutiara jika Mutiara bisa pergi jika orang tua kandung Mutiara telah ditemukan. Aurel pun setuju dengan pendapat Bi Ipah. Tiba-tiba saja seorang pria datang ke rumah Kenzo. Pria itu perkenalkan dirinya adalah bapak kandungnya Mutiara. Nunu beritahu semua orang jika ada tamu yang datang mengaku bapaknya Mutiara. Mutiara pun lantas kaget mengetahui jika bapaknya sudah datang. Aurel minta Mutiara untuk tidak pergi dulu sebelum pastikan jika itu adalah bapak kandung Mutiara ataukah bukan. Firman katakan kepada Mutiara jika sudah lama mencari Mutiara dan bersyukur menemukan Mutiara. Kenzo minta Mutiara untuk bertanya kepada bapak itu semua hal tentang Mutiara. Mutiara tanyakan kepada Firman apa pekerjaan Firman sebenarnya. Firman katakan jika dirinya seorang nelayan dan Firman sekarang merantau ke Jakarta. Mutiara tanyakan makanan kesukaan ibu kepada Firman. Firman katakan pada Mutiara jika ibu Mutiara suka nasi goreng dengan terasi. Firman pura-pura sudah lama mencari Mutiara. Mutiara hilang dari bayi. Bahkan ibu kandung Mutiara meninggal karena memikirkan Mutiara. Firman merasa tak menyangka jika ibu yang merawat Mutiara itu adalah istri pertamanya Firman. Mutiara tanyakan kepada Firman kapan foto itu diambil bersama ibunya. Firman katakan pada Mutiara jika foto itu diambil di Jakarta. Firman juga tahu tanggal lahir Widuri. Firman katakan jika Widuri besarnya di Jakarta. Mutiara merasa semua jawaban Firman benar. Mutiara tanyakan pertanyaan terakhir kepada Firman. Jika itu benar, maka Mutiara yakin jika itu adalah bapak kandungnya. Mutiara minta tolong kepada Firman agar Firman menyebutkan nama ibu yang telah membesarkan Mutiara sekaligus istri Firman. Mutiara katakan kepada Firman jika Firman tidak menjawab itu, maka Mutiara tak percaya jika bapak itu adalah bapak kandungnya Mutiara. Firman pun katakan nama lengkap yang telah membesarkan Mutiara itu adalah Widuri Larasati. Sayangnya saat itu Rianti dan Aditya tidak mendengar nama Widuri Larasati. Mendengar hal itu, Mutiara pun lantas yakin jika Firman itu adalah bapak kandungnya Mutiara karena bapak itu mirip dengan foto Mutiara. Firman tahu jika semua jawabannya benar. Firman katakan pada Mutiara jika Firman bapak kandungnya Mutiara dan sudah lama mencari Mutiara dan sangat bersyukur telah menemukan Mutiara. Mutiara pun lantas memeluk Firman.